Di kota kecil ini, ada sebuah gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Tak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Konon, gereja ini pernah menjadi tempat ibadah yang suci hingga suatu hari sekelompok orang datang dan merubah semuanya. Mereka adalah penyembah satanik, dan sejak saat itu, gereja ini dikenal sebagai gereja terlarang. Ardi, seorang jurnalis investigasi, mendengar rumor tentang gereja ini dan memutuskan untuk menyelidikinya. Meski sudah diperingatkan oleh penduduk setempat, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Temas, jangan coba-coba ke sana. Banyak yang hilang atau gila setelah masuk ke gereja itu, ucap salah satu penduduk di desa itu yang mengingatkannya. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tak ada sesuatu yang tersembunyi, dan saya harus mengungkapnya, kata Ardi membalas ucapan orang itu. Saat malam semakin larut, jalan menuju gereja terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan Ardi merasa ada yang mengawasi dari kegelapan di dalam gereja. Ardi disambut oleh bau busuk dan suasana dingin yang menusuknya. Lilin-lilin yang sudah hampir padam menyala di sudut-sudut ruangan. Meski tak ada orang di sana, ia melihat simbol-simbol aneh yang terukir di dinding. Pertanda ritual gelap yang pernah dilakukan di tempat ini. Tiba-tiba ada suara misterius berbisik, "Kau tak seharusnya di sini. Pergilah sebelum terlambat." Ardi terkejut, tapi berusaha tenang. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Lingkaran ritual itu penuh dengan darah yang sudah mengering, dan di tengahnya terdapat sebuah buku besar yang tampak kuno. Saat Ardi membukanya, ia melihat tulisan-tulisan dalam bahasa yang tidak dikenalnya, tapi bisa merasakan energi gelap yang mengalir dari halaman-halaman itu. Suara misterius itu menjadi lebih keras. "Mereka datang. Mereka akan menangkapmu." Ardi berlari panik. "Tidak, aku harus keluar dari sini." Ardi berlari sekuat tenaga, mencari jalan keluar. Nafasnya semakin berat, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Ia akhirnya menemukan sebuah jendela kecil yang pecah, dan dengan susah payah, ia memanjat keluar. Ardi mencoba bicara, tapi penduduk itu hanya tersenyum tipis. Ardi merasa ada sesuatu yang salah. Lalu, ia melihat ke cermin di warung itu dan menyadari bahwa wajahnya kini berubah menyerupai para penyembah satanik yang dulu pernah menghuni gereja terlarang itu. "Selamat datang di keluarga kami, Ardi. Sekarang kau salah satu dari kami." Sambil tersenyum sinis, itu adalah seorang penduduk yang sudah memperingatkannya sebelumnya. Ardi tak pernah berhasil melarikan diri. Gereja terlarang telah memilihnya sebagai korban berikutnya, dan kini jiwanya terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak berujung, menunggu korban berikutnya yang akan terperangkap di dalamnya. Gereja terlarang itu tetap berdiri,